Alam raya menyanyikan kemuliaannya, cakrawala memasyurkan karya tangannya. Dengan firman-Nya yang ajaib tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan
sebelumnya kita mau berdoa dulu adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Citra berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini Engkau sudah memberkati ibadah kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau membaca Alkitab dulu ya. Firman Tuhan, cerita firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Yosua pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Kitab Yosua ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Tapi adik-adik, seperti biasa, Kak Citra akan membacakan satu ayat saja. Dan nanti sisanya adik-adik baca ya di rumah, tapi setelah selesai ibadah sekolah minggu ya. Oke, sekarang adik-adik boleh mengikuti ya. Kak Citra akan baca ayat yang ke-20. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Pada hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, yaitu tentang jatuhnya kota Yeriko. Kota Yeriko ini adalah kota yang memiliki tanah dengan luas sekitar 4 hektar. Nah, kota Yeriko ini dipagari dengan tembok-tembok yang tingginya sekitar 14 meter dan tebalnya tembok ini 6 meter. Wow, luar biasa ya adik-adik. Kota Yeriko ini terkenal sebagai kota yang hebat, kota yang terhebat, tak terkalahkan, tidak ada bandingannya. Sebab kota Yeriko ini memiliki penduduk yang hebat-hebat, raja-raja yang hebat-hebat, dan terlebih dilindungi oleh para dewa-dewa Kanaan. Wow. Tapi benar gak adik-adik? Apakah benar kota Yeriko ini adalah kota yang tak terkalahkan? Apakah benar dewa-dewa Kanaan mereka itu sanggup menolong mereka? Apakah benar dewa-dewa orang-orang Yeriko ini adalah yang terhebat? Tentu tidak kan adik-adik? Tentu tidak, sebab di atas segala kuasa ada kuasa yang terhebat, yaitu kuasa Tuhan Yesus, Tuhan Allah kita, yang jauh lebih hebat daripada semua dewa-dewa manusia yang ada di dunia ini. Ya kan adik-adik? Nah, jadi adik-adik, dahulu dalam cerita Alkitab, Tuhan berfirman kepada seorang abdi Allah yang bernama Yosua. Siapa namanya adik-adik? Yosua. Tuhan berfirman kepada Yosua supaya Yosua dan bangsa Israel maju berperang untuk melawan orang-orang Yeriko itu dan menghancurkan kota Yeriko itu, kemudian memusnahkan semua penduduk kota Yeriko itu, kecuali nanti yang bernama Rahab dan keluarganya. Mereka harus
diselamatkan. Kenapa ya? Kenapa Tuhan memerintahkan supaya kota Yeriko dihancurkan dan penduduknya dimusnahkan? Karena Tuhan telah mengkhususkan kota Yeriko ini dan seluruh penduduknya. Sebab orang-orang Yeriko ini adalah orang-orang yang jahat di mata Tuhan, adik-adik. Mereka orang-orang yang tidak berkenan di mata Tuhan. Apa yang mereka lakukan? Yaitu mereka tidak menyembah kepada Tuhan Allah. Mereka tidak taat kepada Tuhan. Mereka tidak memuji Tuhan. Mereka tidak menyembah Tuhan. Tapi siapa yang mereka sembah, adik-adik? Yang mereka sembah adalah patung-patung dan dewa-dewa. Nah, untuk itulah mereka jahat di mata Tuhan dan mereka harus dimusnahkan. Mereka tidak mau ada orang seperti mereka di dunia pada saat itu. Mereka tidak mau orang-orang seperti mereka semakin banyak. Untuk itulah Tuhan mengkhususkan seluruh penduduk Yeriko, bahkan kota Yeriko itu, untuk dimusnahkan, adik-adik. Wah. Untuk itulah Tuhan benar-benar berfirman bahwa kota Yeriko dan para penduduk yang sudah dikhususkan itu harus dimusnahkan. Lalu Tuhan berfirman kepada Yosua. Tuhan menyuruh Yosua supaya Yosua mengelilingi kota Yeriko itu. Yosua bersama dengan bangsa Israel harus mengelilingi kota itu. Supaya apa ya, adik-adik? Kok dikelilingi? Bukannya harus dimusnahkan, ya kan? Kotanya dihancurkan. Kok dikelilingi? Ya. Nah, adik-adik, cara Tuhan untuk menolong anak-anak yang dikasihnya itu selalu unik, adik-adik. Nah, minggu lalu kan Naaman disuruh mandi ke sungai yang kotor supaya sembuh. Sekarang Tuhan menyuruh Yosua dan bangsa Israel harus mengelilingi kota Yeriko itu. Wah, harus mengelilinginya. Nah, Tuhan memerintahkan supaya Yosua mengatur semua strategi, mengatur para prajurit-prajurit dan 7 imam yang harus membawa 7 sangkakala yang harus ditiup mereka nanti. Kemudian mereka semua harus mengatur barisan. Di depan ada tabut Allah. Kemudian ada imam-imam memegang sangkakala masing-masing. Kemudian dilindungi oleh prajurit-prajurit. Kemudian bersama seluruh bangsa Israel. Nah, semua dipersiapkan. Kemudian Tuhan memerintahkan mereka harus mengelilingi kota Yeriko itu sehari 1 kali selama 6 hari lamanya. Wah, dan selama mengelilingi kota Yeriko tidak ada yang boleh berbicara. Semuanya harus diam. Tidak ada yang boleh bersorak, berteriak. Semua harus diam kecuali sangkakala yang berbunyi setiap kali mereka mengelilingi sekali dalam 1 hari. Jadi mereka mengelilingi kota Yeriko 6 kali ya, dalam 6 hari. Sehari 1 kali. Dan setiap kali mereka mengelilingi kota Yeriko harus meniup sangkakala. Nah, adik-adik, kemudian pada hari yang ke-7 pagi-pagi benar mereka kembali mengelilingi kota Yeriko itu. Tapi mereka mengelilinginya tidak 1 kali lagi, adik-adik. Tapi dalam 1 hari itu mereka harus mengelilingi kota Yeriko itu 7 kali. Bayangkan. Dan mereka tidak boleh ribut sampai nanti Yosua berkata teriak, baru bangsa Israel
boleh teriak, yang boleh berbunyi hanya sangkakalanya. Nah, adik-adik, ngapain ya mereka mengelilingi kota Yeriko selama 7 kali? Padahal kota Yeriko itu kan sangat luas, ya kan adik-adik? Tadi dikatakan 4 hektar ya. Wah, bikin capek nggak? Capek, tapi mereka taat kepada perintah Tuhan ya. Mereka taat kepada perintah Tuhan. Dalam 1 hari itu, Yosua bersama dengan seluruh bangsa Israel mengelilingi kota Yeriko itu selama 7 kali. Dan pada keliling yang ke-7, Yosua memberi aba-aba. Nanti kalau sudah di putaran yang ke-7, pada saat saya berkata bersoraklah dengan nyaring, maka kalian harus bersorak. Apa sih tujuannya adik-adik? Kenapa sih Yosua menyuruh bangsa Israel bersorak? Kenapa ya? Nah, ternyata bersorak dengan suara yang nyaring, kemudian meniupkan sangkakala adalah cara Tuhan untuk meruntuhkan kota Yeriko. Percaya nggak adik-adik? Harus percaya ya, karena itu benar-benar nyata adik-adik. Setelah putaran yang ke-7, Yosua memerintahkan supaya bangsa Israel semuanya bersorak dengan kencang ketika mereka mendengarkan tiupan sangkakala. Ketika sangkakala berbunyi pada putaran yang ke-7, ketika sangkakala berbunyi dengan kencang, maka semua bangsa Israel bersorak dengan nyaring, dengan kencang mereka bersorak. Maka seketika itu apa yang terjadi adik-adik? Dengan sorak yang kencang dan tiupan sangkakala yang kencang, tembok Yeriko rubuh adik-adik. Wah, tembok Yeriko runtuh, tembok Yeriko hancur. Yang tadinya mereka tembok Yeriko itu adalah yang terhebat, kota Yeriko adalah yang terhebat, dalam sekejap hancur adik-adik. Hanya dengan tiupan sangkakala dan sorak-sorai seluruh bangsa Israel yang nyaring, tembok Yeriko hancur, rusak. Wow, hebat kan adik-adik? Luar biasa. Dengan suara yang nyaring dan juga tiupan sangkakala yang kencang, Tuhan menjadikan bangsa Israel menjadi pemenang. Tuhan menghancurkan kota Yeriko, tembok Yeriko itu dengan tiupan sangkakala dan suara bangsa Israel yang sangat nyaring itu. Wow, cara Tuhan sangat luar biasa dan selalu di luar dugaan. Ya adik-adik, sungguh hebat. Tuhan memakai bangsa Israel, suara sorak-sorai yang meriah itu dengan meruntuhkan kota Yeriko. Hanya dengan suara bangsa Israel, kemudian tiupan sangkakala, kota Yeriko hancur adik-adik. Hancur dan seluruh penduduknya mati, kalah, diserang oleh bangsa Israel. Adik-adik, semua itu bisa terjadi tentu dengan kekuatan Tuhan, tentu dengan penyertaan Tuhan. Tuhan memakai suara sorak-sorai bangsa Israel untuk menghancurkan bangsa Yeriko itu. Ya, Tuhan menghancurkan mereka, orang-orang yang jahat itu, orang-orang yang sombong di hadapan Tuhan, dengan cara yang sederhana saja, yaitu dengan suara tiupan sangkakala dan juga suara sorak-sorai bangsa Israel. Tuhan kita luar biasa. Nah,
adik-adik, melalui cerita ini kita belajar bahwa kuasa Tuhan kita jauh lebih hebat dari kuasa apapun. Jangan ada orang, jangan ada manusia yang menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan akan merendahkan mereka dengan sangat cepat dan mempermalukan mereka dengan hal-hal yang sederhana, adik-adik. Ya, jadi di dunia ini tidak ada yang lebih berkuasa selain daripada siapa? Tuhan Yesus Kristus, ya. Tuhan sanggup menghancurkan segala tembok-tembok kesombongan. Nah, untuk itu kita tidak boleh sombong di hadapan Tuhan. Ya adik-adik, kok boleh sombong? Kita harus selalu memuliakan nama Tuhan melalui hidup kita, melalui prestasi yang kita punya, melalui orang tua kita yang baik, orang tua kita yang mungkin memiliki sesuatu harta. Ya, kita harus memuliakan Tuhan. Kita tidak boleh menjadi orang yang sombong. Tuhan tidak suka. Ya, kita tidak boleh berkata bahwa kitalah orang yang paling hebat, orang tua kitalah orang yang paling hebat. Tidak ada yang paling hebat di dunia ini selain orang tua atau diri kita sendiri. Kita tidak boleh berkata seperti itu, ya adik-adik. Kita tidak boleh, ya. Untuk itu kita diingatkan bahwa tidak ada kuasa yang lebih hebat di dunia ini selain daripada kuasa Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu adik-adik, tetaplah kita menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan Yesus dan percaya atas kuasa Tuhan. Kita harus percaya bahwa hanya Tuhan Yesus aja Tuhan yang Maha Kuasa. Kita harus percaya bahwa hanya Tuhan Yesus yang sanggup menolong dan menyelamatkan. Dan kita harus percaya bahwa hanya Tuhan Yesus satu-satunya Allah yang layak disembah. Bukan patung, bukan dewa, bukan mainan-mainan yang lainnya, tapi Tuhan Yesus. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah diberkati melalui firman Tuhan. Kami belajar ya Tuhan bahwa kesombongan tidak berkenan di mata Tuhan. Tuhan tidak suka kepada anak-anak yang sombong. Tuhan tidak suka kepada anak-anak yang tidak memuji nama Tuhan. Tuhan ajar kami supaya kami selalu taat kepada Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan selalu percaya bahwa hanya Tuhan sajalah yang Maha Kuasa di dunia ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.